Walau lama uhida fil insan. Walau lama lamun ora ono barang uhida yang diketahui fil insan dalam diri manusia minas sudut adanya penyimpangan. Ini sudah enggak normal. Wal jinayah ala fitrah, kejahatan terhadap fitrah manusia. Anak kecil didoktrin sehingga malah gelem ngumpuli mbak dhewe. Itu kejahatan atas kemanusiaan fitrah. Wal abas, dan andai tidak ada main-main bina dengan fitrah, lakana lil mar'i an yata'ajjaba min tahrimil ummahat wal banat. Lakana yakti ono lil mar'i, boleh bagi seseorang an yata'ajjaba, takjub, kagum min tahrimil ummahat, diharamkannya nikah ibu, wal banat, dan anak. Ini loh maksudnya. Manusia itu dengan fitrahnya enggak usah dilarang Quran. Dengan fitrahnya. Wis otomatis enggak ingin punya hasrat pada ibunya, anaknya. Sehingga kalau turun larangan kepada orang Arab jahiliyah, itu orang yang punya fitrah waras iki gumun takjub. Anjan kebacut wong Arab mboke digarap. Sampai perlu ada ayat turun melarang mereka. Ya, ngerti maksudnya kalimat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Lianna hadza min qabilil mustahilat. Karena sungguh hal ini berhasrat pada ibunya itu termasuk hal-hal yang mustahil kalau dilihat dari fitrah. Orang siapapun masih kafir itu loh, nggak bisa menerima kalau ada orang ngumpuli ibu anak. Tapi orang jahiliyah kebacut, punya tradisi ngono kuwi sehingga perlu ada ayat turun melarang mereka. Heran, kenapa harus ada ayat begini, heran. Fi nadharil insanil aqil, dalam nalar manusia yang berakal sehat. Salimil fitrah, manusia yang sehat fitrahnya. Wa tafkir, dan sehat pemikirannya. Summa inna hunaka hikmatan jasadiyah hayawiyah azimah. Lalu di sana dalam menikah sanak famili ada hikmah yang terkait dengan jasadiyah, hikmah jasmaniyah, menyangkut kehidupan manusia hayawiyah azimatan, yang mana hikmah itu sangat besar. Apa hikmah dari dilarangnya menikah mahram? Wahia anna tazawwujal aqarib ba'dihim bi ba'din yakunu sababan li dha'fin nasli. Hikmah itu adalah bahwa nikahnya kerabat satu dengan yang lain, nikahnya para kerabat satu dengan yang lain, itu menjadi sebab lemahnya keturunan. Nanti ada yang bermasalah pada hormonnya, ada yang bermasalah pada otaknya, sarafnya, rata-rata begitu. Sedangkan halal tapi agak dekat, tapi makruh, nikah sepupu. Itu aja sering anak cucunya umurnya agak panjang, gampang kena gula, ketahanan tubuhnya rendah, macam-macam. Dha'fin nasli, keturunan itu lemah. Sementara Quran untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin berat mengamanatkan agar mengikhtiarkan lahirnya generasi yang kuat, unggul. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Dan di kalangan kambing sama.
kambing dicodohkan dengan induknya, itu melahirkan keturunan yang lemah, nggak baik. Istilah perkambingan permanuan itu bukan F1. Ya, ini manuk lakbet dikawinkan dengan lakbet, apa menghasilkan F1 dengan kualitas sama? Ya dilihat ini masih ada hubungan sanak famili apa enggak. Kalau dengan induknya, dengan anaknya, dengan saudara kandungnya, sebaiknya dihindari. Tapi kalau sudah agak jauh enggak apa-apa. Tetap melahirkan keturunan yang F1. Itu dunia permanuan kayak begitu. Fa'idha tasal salat, jika berantai-rantai, bersambung-sambung, nikah kerabat itu, wastamarat dan berlangsung terus, ini nikah dengan adik, anaknya lemah. Anak yang lemah ini nikah dengan ponakan, anaknya lemah lagi terus. Begitu. Yatasal salud do'fu, maka akan bersambung-sambung pula kelemahan itu. Sehingga melahirkan anak cucu yang lemah. Saya menduga, maaf mungkin di Ponorogo entah ada tetap apa enggak. Itu ada kampung yang maaf agak idiot itu. Memang teliti atasnya tuh. Perkiraan itu karena nikah sesama mahram. Bien bambai. Tapi wallahu a'lam. Ya. Jadinya lemah. Waddawa dan kurus. Ya. Enggak iso seger, enggak iso kuat. Keceng. Alif kan keceng kuat lah Alif. Keceng seger, ada keceng garing. Kayak yang kena narkoba kayak gitu. An-nahafa kering, kok kering? Kurus. Hatta yang qarido, hingga akhirnya punah. An-naslu keturunan. Pada akhirnya pada titik nadir, entah keturunan keberapa, enggak bisa memproduksi sel telur, enggak bisa memproduksi sel sperma yang kromosomnya cukup 23, sehingga bisa tercipta, terbentuk jadi janin yang sempurna, enggak bisa. Selnya sudah enggak sempurna. Kalau dipaksakan jadi, entah ada yang kurang kakinya, kurang kepalanya, macam-macam. Lah iya. Barangkali ya, namanya enggak sempurna. Jadi mbak-mbak, jangan terlalu materi. Salah satu motivasi nikah sanak famili dekat, itu biar harta waris itu enggak kemana-mana. Biar hartanya mbah tetap utuh, mulai di anak cucu. Akhirnya terpaksa nikah dengan kerabat dekat, kualitasnya kurang baik. Ya, saya dengan Umi jauh sama sekali. Blitar sama Lamongan, jauh. Ya. Mas Habib dapat Mbak Lydia, itu bapaknya asli dari Pekalongan. Enggak nyambung belas. Gimana nyambungnya? Mbak Sofi dapat Mas Ilmi. Lumayan nyambung dikit-dikit lah. Karena canggahnya Mas Ilmi, Syekh Nawawi Banten. Nah nenek moyang kami juga dari Banten. Mungkin agak nyambung-nyambung dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lik gak nyambung belas. Mayong oleh dosen UM ra ketemu belas. Pak Lik mondok Lirboyo. Karwane Pak Lik kuliah S2 UNER gak nyambung belas. Pak Lik tukang nyuwuk manuk. Tapi ketemu bojone tukang nambani manuk ya wis.
Iya, istrinya Pak Le itu di kesehatan. Sehingga burung ini sakit, nanti obatnya apa itu tahu. Gitu loh. Pak Le bagian nyuwu, istrinya bagian ngobati. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yang qarido hingga akhirnya punah an-naslu keturunan. Ayo yang hidupnya ngawur. Mana keturunannya ada Abu Jahal? Kan habis. Punah. Keturunan Muhammad SAW yang hidup dengan sehat, halal, ya kan? Tertib, teratur, lestari anak cucunya. Nah, mereka mengolok Muhammad, kamu nanti akan punah anak cucumu. Inna syani'aka huwal abtar. Dijawab sama Quran, justru yang mengolok-olok kamu itu Muhammad Abu Jahal. Yang kelak anak cucunya akan punah dan punah benar. Mana anak cucunya Fir'aun? Kalau diteliti, di tracking nasab, anak cucu Musa masih ada. Tapi anak cucu Fir'aun enggak ada ceritanya. Lama-lama nasab keturunan itu punah. Ya. Punah itu apa? Punah itu apa? Habis. Ya. Jadi sebetulnya agak sedikit beda ya. Maknanya antara habis dan tapi mirip-mirip. Dan itulah maca itu harus pandai-pandai milih kata. Ya. Ini soal diksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza ma asyarat ilaihi Imamul Ghazali. Dan inilah yang pernah diisyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah fi kitabihi Al-Ihya. Dalam kitab beliau judulnya Ihya Ulumiddin. Sing lucu itu nang Jawa. Semuanya ngerti kalau ihya itu mudhof, ulum itu mudhof ilaih. Tapi santri hatta kiai di mana-mana menyebutnya ya ihya ulumuddin. Kadung umum ihya ulumuddin. Jarang yang menyebut ihya ulumiddin. Ya. Biyen ceritane piye kok iso. Mudhof ilaih diwaca rafa. Ihya ulumuddin. Yang namanya sabilillah itu enggak peduli rafa nasab ya sabilillah. Ini mas sabilillah. Bangun apa? Masjid sabilallah kan. Arang-arang orang ucap, kami saat lagi bangun masjid sabilallah, maf'ul kan nasab pasti. Ya, takawana sabilullah, telah jadilah masjid sabilullah, fa'il mestinya rafa. Takawana sabilullah ya enggak ono. Bah rafa, bah nasab kabeh ya sabilillah. Sekadung ngono kuwi. Jawa dilawan Mas. Haitsu qala sekiranya Imam Ghazali dawuh inna minal khisal allati tutlab mura'atuha fil mar'ah Allah takuna minal qarabatil qaribah. Sungguh di antara kriteria allati tutlab yang dituntut diperintah mura'atuha memperhatikan kriteria itu fil mar'ah pada perempuan calon istri. Mas, kalau mau nikah apa yang patut diperhatikan kriterianya? Allah takuna minal qarabatil qaribah. Hendaknya perempuan itu tidak dari kerabat dekat. Ya. Kalau kerabat jauh enggak apa-apa. Kalau kekerabatannya jauh, tapi rumahnya dekat. Nah, nanti ada Gus Didin sama Neng Warja. Lamarannya gari lunglungan tok teko cendilo. Enggak apa-apa, kan bukan dekat nasabnya, hanya dekat
rumahnya, pas ke rumah minta pergi kembang, anu Mbah Yai cedek ya nopo mboten penak. Lah cedek ile tapi adoh maksudnya. Sampean mondok nang ngene Singosari. Ning Warja mondok nang ngene karo ning Dilaning Lorendino ya iku. Ya. Sampean tamat teko Singosari mondok Gading enggak biasa ning omah. Ning Warja ning UIN Jakarta kan adoh. Itu sebetulnya adoh dari semua aspek juga. Kerabatnya enggak nyambung, tempat tinggalnya juga enggak nyambung. Perkara pengen adoh ya engko diumet-umet karo mobil sedan iki. Ngubengi kota Malang. Fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Sungguh anak akan tercipta dalam keadaan kurus. Aina hifan kurus. Kering. Beberapa anak Yaman itu kalau kurus itu medeni mas. Sampai ruas-ruas dadanya kelihatan wetengi jemblu. Masya Allah. Mbak-mbak pengen golek ganjaran, golek joko-joko Yaman, jak rene rabien. Ben lemu. Wa allala dzalika Imam Ghazali memberikan alasan tentang kurusnya anak. Apa alasannya? Bi anna syahwata innama tamba'ithu biquwwatil ihsas. Bahwa syahwat hasrat kepada lawan jenis itu akan bangkit dengan kekuatan rasa. Jadi wong ilek sing lanang sehat, sing wedok sehat, sing lanang ganteng, sing wedok ayu padha cintai dan apa jauh bukan sanak famili. Pok. Iku kayak Nabi Musa dengan Sofuro. Hanya betisnya tersingkap angin nakal itu aja langsung wong listrik mas bukan 220 tapi 440. Voltase 440 ya. Wow, jering langsung lap-lap dor. Nah kalau hasrat itu kuat sekali, yang perempuan juga kuat sekali, maka saat suami istri itu kumpul, maaf, pancaran sperma itu sangat kuat. Dan itulah yang digambarkan Quran, sperma calon manusia itu mimma in dafiq. Harusnya mimma in madfuq, air mani yang dipancarkan. Tapi Quran pakai isim fa'il. Ya. Bukan madfuk tapi dafiq. Artinya kalau dipancarkan itu sebetulnya agak lemah. Lalu pakai obat perangsang apa-apa jadi kuat dipancarkan. Ini yang kayak begini nikah bukan sanak famili sama-sama cinta manten anyar. Gak usah pakai obat perangsang mas. Mancar muncrat sakarepe dhewe mas. Namanya min ma'in dafiq bukan madfuk. Mungkinlah kalau sudah umur 60 ke atas madfuk. Kalau lagi 25, 26 ya min ma'in dafiq. Nah idealnya calon manusia itu min ma'in dafiq. Bukan min ma'in madfuk. Supaya air itu kuat, maka hasrat harus kuat. Supaya hasrat kuat, jangan nikah dengan sanak famili yang sangat dekat itu. Ya. Sama kalau mas-mas dapat mbak-mbak itu jelas jauh-jauh. Iso-iso Bekasi oleh Probolinggo jauh. Ya. Apa? Gresik Probolinggo. Ya. Halo. Oleh Pak Lurah. Pak Lurah Lampung ini. Apa zaman Mesuji apa? Brengsewu. Diolehne Madura Sumenep ngono. Cek padha atohe. Min ma'in dafiq. Bin nazar dengan sekedar melihat nyawang tok kentole Sofuro kebuka wis.
ra kuat. Awilam si atau memegang apa lama mana megang was. Enggak mampu tenan. Wa innama yaqwal gharib, sungguh yaqwal ihsas, rasa itu akan menjadi sangat kuat bil amril gharib al jadid. Akan sangat kuat dengan hal yang asing, bukan hal yang sehari-hari dilihat, dan hal yang baru. Oleh bojo wong anyar, wong asing. Sekarang ada medsos macam-macam itu agak ngetren. Anak-anak Turki, anak-anak Amerika, anak-anak Jerman, Rusia, pengennya nikah dengan anak-anak Indonesia. Gitu. Sama enggak sergap atus mas, kalah saingan kan. Saingannya luar negeri ngawur. Ini zaman globalisasi, enggak bisa dicegah. Maka mas-mas usra cukup saiki sarung ngepir, ratau sikatan, 10 dino turung atus, bahaya. Ya. Wa amal ma'hud, adapun sesuatu yang sudah terbiasa dikenal, fa innahu yudha'iful hissa atau yudha'iful hissa, sungguh itu melemahkan rasa, gak patek tertarik, ya. Wala tambaih, dan tidak bangkit bihi dengan sesuatu yang sudah terbiasa dikenal. As-syahwatu, syahwat, hasrat, birahi. Nah, dan karena ini pula kiai-kiai melarang pacaran. Kalau sama dengan calonmu pacaran hari-hari dibonceng. Pertama, bisa-bisa zina, kumpul di luar nikah. Kalaupun enggak zina, karena hari-hari sudah terbiasa, nanti malam pertama enggak min ma'in dafik mas. Wis ma'hud, wis terbiasa. Enggak baik pacaran itu. Kualitas anak pertama enggak baik. Ya. Mending enggak pernah pacaran, sing wedok ayu, sing lanang ganteng, timbali umi nggih. Langsung, wah Masya Allah. Syai'un jadid. Dan kaidahnya kullu jadid lazid. Wa huwa ta'lilun taqiq. Apa yang dikatakan Ghazali ini sungguh alasan argumentasi yang sangat teliti. Aqarrahu al-ilmul hadis. Yang mana ini diakui oleh ilmu pengetahuan modern tentang yang belajar kejiwaan ya, men-tracking keturunan. Wa amal muharramat bil musaharah fa innallaha azza wa jal akramal bashariyah bihadhi rabitah al-insaniyah. Mahram karena pernikahan siapa? Ibu mertua mahram ya. Anak menantu juga mahram. Fa innallaha azza wa jal akramal bashariyah, sungguh Allah memuliakan umat manusia bihadhi rabitah, dengan adanya hubungan ini. Apa? Hubungan lewat pernikahan. Sungguh itu mulia. Andai kita enggak mau nikah, maka 50 tahun ke depan dunia itu akan dipenuhi bedes-bedes. Menungso gagal merabi enggak duwe keturunan. Sementara bedes punya keturunan. Nah 50 tahun ke depan manusia habis, bedes semakin banyak. Jadi enggak gelem rabi itu mendukung kampanyenya bedes-bedes. Iku sing mundur-mundur gak ndang rabi sampai Amjad ndang rabi Amjad.
Mas Samson ndang rabi son. Ngenteni umur pira kon? Wamtanna 'alan nas, dan Allah anugerahkan kepada umat manusia biqarabati sihri, kekerabatan karena nikah, mertua mahram, menantu mahram, allati tajma'u bainan nufus al-mutabaidah, yang mana hubungan kekerabatan karena nikah itu mampu menyatukan antara jiwa-jiwa yang berjarak sangat jauh. Awalnya berjauhan tapi bisa ketemu karena nikah. Saya itu ingat saya nikah dengan Umi Mayong atau Lamongan. Itu lumayan perintis lah, sebelum itu jarang. Anak Blitar nikah dengan Lamongan. Anak Blitar Malang banyak sudah. Blitar Tulungagung banyak. Blitar Kediri banyak. Tapi Blitar Lamongan itu jarang. Nah gara-gara saya nikah dengan Lamongan. Rentetannya itu panjang. Kira-kira 3 atau 4 tahun setelah nikah. 5 tahun lah. Pak Debis, masnya Umi, kita tawari ini ada santri pas mau. Nah, nikah sama Budi Rurin, santri sini. Itu dari Blitar. Blitar Lamongan mana? Terus dan semakin banyak Blitar Lamongan. Itu perintisnya saya. Ganjarannya akeh. Menyatukan antara jiwa-jiwa yang berjauhan, al-mutanafirah yang tidak ada hubungannya, saling terpisah mutanafirah, birawabitil ulfa wal mahabbah, dengan ikatan al-ulfah, kesetiaan, wal mahabbah, dan kecintaan. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu barokah pernikahan. Cuma kalau baca ayat itu harus ngerti maknanya. Biar wakaf enggak ngawur. Ada orang wakaf ngawur. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakar. Ngawur. Harusnya itu enggak di situ wakafnya itu. Min dzakari wa unsa. Mogalah mandek di situ ya. Kok bisa? Dialah Allah yang menciptakan minal ma' dari air mani. Basaran manusia. Faja'alahu, lalu Allah jadikan manusia itu nasaban, berketurunan, wasihron, nikah, terus berkembang lewat pernikahan menghasilkan keturunan. Ini keturunan beneran, bukan keturunan Madura. Kalau keturunan Madura dari atas ke bawah itu keturunan. Naik bis, ditarik tiket penuh nggak mau. Lantaran kursi penuh, dia berdiri aja. Mintanya bayar separuh. Ya, ngengkel nggak mau bayar penuh. Apa dia bilang? Teluk jam. Ya. Dari kenaikan sampai keturunan. Tak dapat kedudukan. Mulai naik sampai turun nggak dapat kursi gitu. Memang Madura bahasanya lucu ya. Dari kenaikan sampai keturunan tak dapat kedudukan. Ya pas atoron di tanah air boleh. Pas turunnya dihentikan itu di tanah becek. Becek, tanah bercampur air, namanya tanah air.
Nah, itu kalau menerjemah tanah airku Indonesia. Jangan-jangan yang becek-becek itu Indonesia. Wa kana rabbuka qadira. Fa idza tazawwaja ar-rajul min ashiratin sara ka ahadi afradiha. Jika seorang laki-laki menikah dengan suatu marga, saya nikah dengan keturunan Bujuk Samsudin Batu Ampar. Ya, itu nanti jadinya kami yang dari keturunan Banten jadi menjalin hubungan dengan yang dari keturunan Batu Ampar. Batu Ampar itu dari Sunan Giri. Nah, nikah itu sangat penting mengkaitkan, mentautkan dua marga, dua keluarga besar. Sehingga Islam semakin kuat, negara semakin kuat. Karena ada ikatan pernikahan. NU itu mau beda partai, beda pilihan presiden, olo-oloan. Dipecah nggak bisa. Suruh perang saudara nggak bisa. Emang masih sanak famili, bau letih. Tebu ireng, tenanyar, tambak beras itu sanak famili. Ya, kami buyut kami itu besannya Mbah Karim pendiri Lirboyo. Begitu aja. Bulet, saudaranya bapak kami Mbah Ngari diambil menantu Mbah Wahab. Dapat pemuncita bupati. Enggak bisa antara kiai itu terus tengkar bacok-bacokan. Wong mereka tahu masih sanak famili gara-gara ada musoharoh pernikahan. Penting sekali. Fungsi manfaat pernikahan itu. Jangankan sampai sekedar pondok sini, nikah dengan santri pondok Gading. Itu aja Mbah Yai marem. Dulur kiai nggih pondok Gasek kali pondok Gading dulur. Padahal yang nikah itu santri dengan luar biasa manfaat pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika orang menikah dengan satu marga, soro maka dia menjadi ka'ahdi afrodiha, menjadi sebagai salah satu dari anggota marga itu. Salah satu dari individu-individunya marga itu. Menjadi bagian dari marga. Fayambaghi an takuna ummu zaujatihi bimanzilati ummihi. Sehingga patutlah si ibu istrinya berarti mertua sama kedudukannya dengan ibunya sendiri. Ibunya dihormati, mertua dihormati. Ibunya enggak mungkin zaman jima. Zaman juga berkomitmen enggak akan mungkin jima mertua. Fil ihtiram dalam menghormatinya. Wa bintuha allati fi hijrihi, dan anak perempuan istri, berarti anak tiri dah, yang dalam pangkuannya kabinti, seperti anaknya sendiri, min sulbi dari anak kandung. Iku macane kabintihi Mas. Teman bingung. Wa bintuhal allati fitri kabanathu. Wa kadzalika yambaghi an takuna zaujatu ibnihi bimanzilati ibnatihi. Demikian pula hendaknya istri anaknya, siapa istri anaknya itu? Menantu, sama dengan putrinya sendiri, wahakada ekstra. Wa minal qubahi jiddan an takunal bintu darratan li ummiha. Adalah sangat jelek, sangat tabu jika anak perempuan berarti anak tiri menjadi pesaing maru. Apa maru itu? Istri pertama dengan istri kedua itu maru. Apa namanya? Nek Jawa apa jenenge? Iku marune. Pesaingnya gitu. Ya.
Aneh kalau mboke karo anake bersaing. Rebutan wedak. Dan sampean tertarik karo mbokne ya tertarik karo anake padahal mboke wis mau kumpuli kebacut nanti. Wal ibnu tami'an fi zaujati abi. Adalah sangat jelek kalau anak itu kepingin istri bapaknya. Ibunya mati, bapaknya nikah lagi. Anaknya bapak kepingin pak bojomu ayu. Ini kebacut. Kepingin karo ibu tiri, kebacutnya. Nah zaman sendiri, kalau nanti nikah lagi istri mati, itu ojo nikah yang terlalu muda. Disenengi anakmu blai, men. Bapak ya ayu-ayu tipek dewe. Dulu ada sahabat namanya Abdurrahman apa siapa. Itu nikah lagi itu dengan janda. Terus coba dites oleh Nabi. Kenapa enggak nikah perawan? Saya sudah punya anak, kalau nikah perawan nanti saingan tukaran dengan anak saya. Dan saya kan kehilangan istri. Kepingin dapat istri baru itu yang bisa menjadi ibu baru bagi anak-anak. Saya bimbing belajarnya, sinau, macam-macam. Nah kalau nikah perawan kan saingan malah nggak bisa bimbing. Dan segala macamnya. Dan hal yang nggak bisa dipungkiri. Kalau perawan tuntutannya kan kulayaum. Nah sementara kami paling mampunya seminggu marrah wahidah. Ya, nggak kelas mas, nggak level ya. Fa inna dzalika yunafi hikmatal musaharah. Sungguh yang demikian itu bertentangan dengan hikmah adanya pernikahan. Wa yakun sababa fasadil ashirah, dan akan menjadi sebab rusaknya apa tadi? Marga. Malah mestinya harus menjadi perekat marga dengan marga yang baru. Ini malah menjadi sebab permusuhan. Wa amal muharramat birradha fa innal hikmah fihinna zahiratun. Adapun mahram karena persusuan, sungguh hikmahnya sangat nyata. Wahia anna man rada'a min imra'atin kana ba'du badanihi juz'an minha. Hikmah itu adalah orang yang menetek dari seorang perempuan, maka sebagian dari tubuh orang itu sejatinya bagian berasal dari ibu yang menetei. Ya, dagingmu dari daging dia. Lah masuk kamu nikahi dia aneh. Li'annahu takawwana min labaniha. Karena anak laki yang menetek itu tercipta dari air susunya ibu yang menyusui. Benar Romai Rama itu sudah hormati ibumu. Ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu, dari air susunya, ya. Fasarat fi hadza ka ummi. Jadilah ibu yang menyusui itu dalam hal ini jadi seperti ibunya sendiri, allati waladathu, yang telah melahirkan dia. Wasara auladuha ikhwatan lah. Anak-anak ibu yang menyusui juga jadi saudara baginya. Li'anna litakwini abdanim aslan wahidan. Karena untuk membentuk fisik mereka, itu terdapat satu asal yang sama. Apa? Ini semua fisiknya terbentuk dari ASI yang sama. Maka enggak boleh menikah ibu, enggak boleh menikah saudara sepersusuan. Huwa dzalikal laban. Asal yang sama itu adalah air apa? Air susu ASI. Wallahu ta'ala
a'lam.